Inilah burung yang seringkali hanya terdengar suaranya saja tanpa terlihat penampakannya. Dibandingkan dengan burung lain yang dapat dengan mudah kita lihat di mana-mana, burung hantu memang lebih misterius. Matanya besar dan tajam, sehingga penampilannya terkesan menakutkan dan menyeramkan. Terutama jika kita melihatnya di malam hari. Barangkali itulah mengapa di sebagian masyarakat di tanah air, kehadiran burung hantu dianggap sebagai pertanda kematian. Konon, jika burung hantu hinggap di depan rumah, artinya akan ada orang yang meninggal di rumah itu dalam waktu dekat. Ada pula yang percaya, kedatangan burung hantu menjadi pertanda adanya hantu atau makhluk mistis lainnya di rumah. Seseram namanya, burung ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Beberapa mitos bahkan menyebutnya sebagai burung pemanggil roh. Inilah alasan banyak paranormal atau orang sakti yang memelihara burung hantu di hunian mereka. Namun bagi Far dan Khan, burung hantu tidaklah seseram namanya. Burung hantu, serem gak sih? Kenapa? Serem gak sih? Kan katanya kalau zaman dulu kan kalau ada suara burung hantu nanti ada apa gitu. Enggak, justru kita mau ngedukasi juga Mbak sebenarnya karena nggak semua burung hantu juga aktivitasnya hanya malam. Jenis kayak Eastern Grass Owl dan Barn Owl yang di belakangku ini mereka juga suka beraktivitas di siang hari. Dan identik burung hantu kan bener kata Mama Is itu kan yang mistis-mistis itu sebenarnya benar atau enggak sih bro? Ya balik ke masing-masing, kalau gue sih nggak percaya ya karena gue juga keep ini di rumah ya aman-aman aja udah Karena hampir. namanya aja. Jika tidak menyeramkan, lalu mengapa dinamakan burung hantu? Presenter Irfan Hakim pun punya jawabannya. Kenapa disebut burung hantu? Karena dia itu terbangnya itu benar-benar beda dengan burung-burung yang lain. Kalau burung yang lain terbangnya itu ada bunyinya, buk 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 gitu. Tapi kalau dia itu selain itu ya nggak ada bunyi, jadi senyap aja. Kalau di Indonesia identiknya dengan kesialan dan juga ketakutan, mistis dan lain-lain. Lalu, apakah memang burung hantu selalu terkait dengan hewan mistis atau bisa merasakan kehadiran makhluk halus? Tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa burung hantu bisa melihat jin. Namun begitu, bukan berarti hewan atau binatang itu tidak bisa melihat jin. Ada binatang-binatang tertentu yang dipastikan bisa melihat jin. Berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, karena ia telah melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi masyarakat Indonesia, hewan keledai yang disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat setan ini mungkin kurang familiar, karena memang hewan ini tidak banyak hidup di Indonesia. Meski begitu, dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada kita tentang hewan yang bisa kita temukan sehari-hari, yaitu anjing. Binatang yang satu ini bisa melihat jin dan setan. Jika jin dan setan berada di sekitarnya, binatang ini bisa melihatnya. Itulah mengapa terkadang kita mendengar lolongan anjing di malam hari. Boleh jadi ia tengah merasakan atau melihat makhluk halus. Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah, karena mereka sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Hadis riwayat Abu Daud. Keberadaan burung hantu tentu bukan hanya penghias dunia saja. Ada hikmah di balik penciptaan hewan-hewan di muka bumi. Al-Quran bahkan menyebut para hewan itu sebagai umat, seperti halnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sepertimu. Tiadalah kami lupakan sesuatu apapun di dalam Alkitab, kemudian kepada Roblah mereka dihimpunkan. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Pada hari pembalasan, setelah seluruh makhluk dibangkitkan kembali, tidak ada satupun makhluk yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan binatang sekalipun, termasuk burung hantu. Bahkan hewan adalah makhluk yang pertama kali dihisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menghakimi semua ciptaannya dari jin, manusia dan hewan. Di hari kebangkitan, urusan akan diselesaikan antara yang bertanduk dan yang tidak. Ketika tidak lagi ada masalah yang tersisa, maka Allah akan berfirman, musnahlah.
Dan saat itu orang-orang kafir akan berkata, andai aku ikut musnah juga. Silsilah hadis sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi.